Tapi bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma i'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa izzai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat iman serta nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita kembali berkumpul di majlis ini, majlis yang berkah ini insyaallah dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Dan juga tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab kita, yaitu Kun Salafiyan 'alal Jadah, di mana kitab ini ditulis oleh Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi rahimahullahu taala. Ya, dan juga banyak sekali para ulama yang menganjurkan untuk kita itu membaca buku kita ini. Kemudian ayyuhal ikhwah, kita masih sampai pada pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama itu adalah tentang nama, Pak ya. Al-Musammiyat Asy-Syar'iyyah li Ahlussunnah wal Jamaah. Nama-nama syar'i. Mengapa kita perlu nama syar'i? Tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu kenapa perlu nama syar'i? Itu yang kita bahas di sini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit kita murojaah bab yang lalu, pelajaran yang lalu, di mana kita mengetahui bahwasannya dulu itu Pak namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ketika muncul banyak sekali firqah-firqah yang nyempal dari Islam, firqah tersebut menamakan diri mereka Ahlussunnah juga, Pak. Kan? Maka ini menjadi bingung. Itu terjadi juga pada zaman sekarang. Setiap orang menamakan diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun pada hakikatnya enggak seperti itu. Mereka enggak paham apa arti kata sunnah, tapi mereka menamakan. Ya. Dan mengapa penamaan itu begitu penting, ayo ikhwah? Ini menarik sekali ya. Mengapa kok kita itu ribut dengan penamaan? Ada sebabnya, ayo ikhwah. Kenapa enggak istilahnya enggak usah cari ribut, sudah nama kita Muslim aja? Ya, sebagaimana waktu itu saya pernah ketemu, kayaknya sudah pernah cerita di sini saya, Pak. Ya, saya ketemu dengan orang Saudi. Ya, orang Saudi. Dia langsung ketika ngelihat saya jenggotan, celana cingkrang gitu kan, dia langsung mengatakan, hal anta salafi. Wah. Sebelum saya menjawab na'am, kalau anak muslim, kalau saya muslim gitu. Apa kamu salafi? Oh, kalau saya muslim. Dia ingin mengatakan itu tuh nggak usah menggunakan nama salafi gitu, karena itu memecah belah umat. Gunakan muslim, kita semua muslim bersaudara, seperti itu. Padahal ya ikhwah, ya muslim itu banyak macamnya juga. Sekarang semuanya muslim, semuanya ngaku muslim, tapi apakah benar-benar muslim Islam yang dia mempelajari Islam secara menyeluruh? Kan juga enggak. Orang yang ngaku muslim banyak sekali. Apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk sikap kita, ya ikhwah, supaya kita itu tahu, ya, supaya kita itu dikenal. Oh, kalau yang namanya Ahlussunnah, oh namanya Salafi, oh namanya Thaifah Mansur, itu begini sikapnya.
kita ayyuhal ikhwah tentu berbeda dari firqah-firqah yang lain. Saya kasih contoh ayyuhal ikhwah. Ketika terjadi perkara 212 dulu, zaman dulu, itu termasuk menyusahkan saya pribadi karena saya tuh dihujat sana sini begitu. Kita di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, demo itu enggak boleh, Pak. Dari segala macam hukum itu demo itu enggak boleh. Di sana ada tasyabuh bil kufar, di sana ada menghujat pemerintah. Itu semua berlainan dengan manhaj kita. Akan tetapi di sana ada firqah-firqah, ya, mereka bersatu demo 212. Kita tuh yang enggak. Alhasil kita dihujat, Pak. Dihujat habis-habisan, termasuk saya itu. Ya, termasuk ustadz-ustadz yang lain itu dihujat habis-habisan. Bahkan dikira, gimana ini antek pemerintah, wah segala macam sebutan sudah. Padahal itu manhaj yang benar. Nah, kita enggak mendemo pemerintah, kita taat sama pemerintah. Dan kita juga tidak tasyabuh bil kufar, tidak ikut demo. Tapi mereka ya menganggap kita seperti itu. Mereka mengatakan kita membela Islam, membela begini. Akhirnya mereka bersatu. Walaupun manhaj mereka wallahu alam bishawab. Nah, maka dari itu kita perlu membedakan dia beda. Mungkin muslim, ya, mungkin mereka muslim, tetapi kita punya cara seperti ini. Oh, kita ini salafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti nggak demo. Orang langsung tahu, nggak demo kita damai, nggak demo. Ya, kita nggak menghujat pemerintah. Nah, pemerintah mau ngelakuin apapun terserah, kita nggak menghujat pemerintah, karena itu tidak berada di dalam manhaj. Ya. Maka apabila ada orang-orang seperti itu, kita tahu oh ini salafi, dia nggak menghujat pemerintah. Nggak mungkin ada kok dia itu mengaku salaf tapi kemudian ikut demo, nggak ada, Pak, sama sekali tidak ada. Perlu dipertanyakan itu. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, perbedaan itu membedakan diri ketika masa-masa itu, Pak. Ada satu momen di mana kita perlu membedakan diri, Pak. Ada satu momen kita nggak perlu. Ya. Contohnya ketika kita bermasyarakat, nggak usahlah kita bawa nama salafi dan lain-lain, harus kita orang muslim. Tapi ketika ada momen seperti itu, Pak, di mana kita itu waktu itu ada 212, maka kita perlu menunjukkan salafi, tidak demo salafi itu. Ini salafi, ya kita nggak ikut untuk gembor-gembor menghancurkan pemerintah, menghujat pemerintah, enggak, kita nggak ingin seperti itu. Maka inilah mengapa para ulama itu pada momen-momen tertentu mereka ini perlu untuk mengatakan saya ini beda. Itu perlu. Beberapa momen enggak perlu, tapi beberapa momen perlu. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ya, yang akan kita baca ini. Wa innahu lamma nasya'atil bid'ah fil Islam wa ta'addat firaqud dhalal wa akhadan kullun yad'u ila bid'ati. Dan ketika bid'ah itu muncul di dalam Islam, mulai muncul, kemudian firqah-firqah dhalal itu mulai bermunculan juga semakin banyak. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati, dan mulailah setiap orang atau setiap firqah tersebut itu mengundang kepada bid'ahnya. Setiap firqah tersebut berdakwah kepada bid'ahnya wa hawahu, dan juga hawa nafsunya, ma'antisabihim fi dhahir ila Islam. Tetapi mereka itu juga intisab itu menyandarkan diri mereka kepada Islam, menamakan diri mereka sebagai anak tuh muslim, ya. Sebagaimana saya cerita tadi, kau anak muslim gitu. Seperti itu, dia mengatakan tidak mau mengatakan dirinya apa, tapi dia cuma mengatakan anak muslim. Kana labudda li ahlil haq ayyurafu bi asma'in tumayyizuhum an ahlil ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Maka wajib bagi para ahlul haq, orang yang berada di atas jalan kebenaran, untuk diketahui dengan nama-nama yang membedakan dari mereka, Pak. Kalau misalnya kita menamakan diri kita muslim, semua orang ngaku muslim, Pak. Mau orang sufi, mau orang syiah, mau orang apapun, semuanya ngaku muslim. Terus apa bedanya? Padahal kita berbeda. Maka di sini para ulama, ya, fadhaharat hina idin asma'uhum asyariyah al-mustamaddah minal Islam. Maka kemudian di sini muncul nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain.
Dan nama-nama ini Pak bukan nama bid'ah. Kenapa? Karena diambil dari Islam itu sendiri. Ada dalilnya. Ya, bukan sebuah nama yang tiba-tiba muncul ngarang dewi aku mengarang nama ini, enggak, tetapi ada dalilnya. Famin asma'ihim, maka dari nama Ahlussunnah wal Jamaah pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Firqah An-Najiyah, kemudian At-Taifah Al-Mansurah, kemudian Ahlul Hadits wal Athar, kemudian As-Salafiyun. Nah, perhatikan ayo ikhwah, ini semua nama satu-satu Pak. Antum perhatikan satu-satu nama ini. Ada berapa ini yang disebutkan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, walaupun nanti ada lebih banyak lagi. Tetapi 5 ini Pak, itu semuanya pakai dalil, tidak asal nyeplos atau ngarang dewi. Berbeda dengan mereka ahlul bid'ah. Mereka ketika membentuk kelompok Pak, itu pasti mengandung unsur bid'ahnya mereka sendiri. Apa. Nanti kita akan sebutkan di sini Pak. Contohnya Qadariyah. Apakah kita menamakan mereka Qadariyah? Enggak, mereka menamakan diri mereka sendiri Qadariyah. Kenapa? Merasa berbeda dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah apa? Dalam masalah takdir. Hanya mereka menamakan, oh kalau kami Qadariyah, karena kami berbeda dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir, maka kami menamakan diri kita Qadariyah. Nah, perhatikan ayo mereka menamakan dengan bid'ahnya sendiri seperti itu. Nah, padahal ya Pak ya, mereka itu menamakan diri mereka seperti itu. Ngomongnya kita itu yang tidak mau untuk bersatu. Ini kan bahlul menurut saya. Jadi gini, contohnya gini, Islam itu jalannya lurus ya. Dan ini contohnya dalam masalah demo. Oh iya, manhaj Islam itu tidak mengenal demo. Ahlussunnah wal Jamaah nggak kenal demo. Ahlussunnah wal Jamaah nggak menghujat pemerintah. Kemudian mereka nyempal nih, ada firqah jerat. Oh, anak mau demo. Artinya berbeda dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita buat kelompok sendiri, mereka sukanya demo. Kemudian orang-orang yang demo ini akan mengatakan ke kita, loh antum ini kok gak mau bersatu dengan kita? Itu kan bahlul. Mereka yang pecah, mereka nyuruh kita bersatu. Itu sudah, bagi saya itu, tak bilang ente bahlul kayak gini. Justru ente harus bersatu dengan kita dengan tidak demo. Bukan kemudian ente nyempal, ya, kemudian mengatakan kita akan membela Islam dengan demo dan segala macam, kemudian dikatakan ente nggak demo berarti ente nggak mau bersatu ya. Kan ente yang nyempal, bukan anak gitu. Anak pernah ngomong kayak gitu belum? Ente yang melenceng dari garis lurus, kemudian ente mengatakan ayo bersatu, kita tidak mau bersatu berarti ente tidak mau bersatu loh. Kan bahlul kayak gitu Pak ya. Berarti ini juga seperti ini, mereka nyempal dan menamakan dirinya Al-Qadariyah. Ya, kemudian ayo kita beda dengan yang lain dari masalah qadar. Baik, kita perhatikan ayo ikhwah. Wal muta'ammin fi asma'ihim yadharu annaha kulluha tadullu 'ala al-Islam. Kalau orang memperhatikan di nama-nama mereka, Pak, maka akan kelihatan bahwasanya semua nama tadi mulai dari Ahlussunnah wal Jamaah, Firqah Najiyah, Taifah Mansurah, Ahlul Hadits wal Athar, Salafiyun, semuanya itu menunjukkan ke satu arah, yaitu Islam. Ya, gak ada yang lain, bukan ke arah bid'ahnya atau ibadah tertentu atau pendirinya atau siapapun, tapi menuju kemana? Islam. Ya. Faba'duha sabitun lahum bin nas. Di antara nama-nama tersebut itu benar-benar ada nasnya, ada dalilnya. Ya, sudah ditetapkan oleh dalil. Wal ba'd hasalahum bisababi tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahihan. Dan beberapa nama itu begitu ya, muncul nama tersebut itu dikarenakan apa? Karena mereka orang-orang tersebut benar-benar mengaplikasikan Islam yang benar itu seperti itu. Jadi bukan karena dalil, tapi karena mengaplikasikan Islam secara benar, maka mendapatkan julukan tersebut. Wahia tukhalifu musammayati ahli bid'ah wa alqabihim. Dan itu mengkhilafi nama-nama orang-orang ahlul bid'ah dan juga orang-orang dan lakop-lakop mereka, julukan mereka. Dan Pak Antum perhatikan ayo ikhwah, mereka ini menjuluki diri mereka sendiri, bukan kita yang menjuluki Pak, mereka yang menjuluki. Perhatikan di sini, fa asma'u ahlul bid'ah wa alqabuhum imma tarji'u ila intisabi li ashkhasin. Maka beberapa nama ahlul bid'ah, firqah-firqahnya, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, dan juga lakop itu julukan Pak, itu kadang-kadang merujuk ke orang-orang person tertentu Pak.
ya, person tertentu mempunyai pemahaman seperti ini, maka kita mengatakan oh pemahaman ini fulan. Contoh, perhatikan di sini, kalau Jahmiyah, ada kelompok namanya Jahmiyah, dan mereka sendiri yang menamakan diri mereka Jahmiyah. Artinya mereka ini Pak, ini Islam lurus ya. Kemudian dalam masalah asma wa sifat mereka nyempal, plek. Karena pemahaman ini diprakarsai oleh orang namanya Jahm bin Sufyan, maka mereka kelompok ini menamakan Jahmiyah. Siapa yang menamakan? Mereka sendiri Pak, bukan kita. Jadi kepada person seorang, nisbatan lil Jahmi ibn Sufyan, ya, nisbahnya penyandarannya kepada seorang namanya Jahm bin Sufyan. Wa Zaidiyah nisbatan ila Zaid ibn Ali ibn Husain, dan juga ada kelompok namanya Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Dan ini pun mengarah kepada satu orang namanya siapa? Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Berarti kepada person, ya, bukan kepada dalil, kepada orangnya. Wal Kullabiyah nisbatan ila Abdullah ibn Kullab. Ada kelompok namanya Kullabiyah juga. Siapa yang memprakarsai? Orang namanya Abdullah ibn Kullab. Wal Karramiyah, ya, nisbatan ila Muhammad ibn Karram. Sama juga ada kelompok yang namanya Karramiyah. Ini kelompok-kelompok Pak sudah nggak ada. Ya. Antum sudah nggak pernah dengar orang menamakan diri mereka kelompok Jahmiyah, sudah nggak ada. Pemahamannya masih ada. Ya, kelompoknya sudah nggak ada. Antum juga nggak pernah dengar orang mengatakan oh saya Karramiyah, nggak ada. Ya, semua ini sudah hilang. Wal Asy'ariyah nisbatan ila Abil Hasan al-Asy'ari. Dan juga kelompok Asy'ariyah. Siapa pendirinya? Abul Hasan al-Asy'ari. Padahal Abul Hasan al-Asy'ari sudah tobat dari pemikirannya sendiri, Pak. Beliau menulis kitab namanya Al-Ibanah. Al-Ibanah ila Usulid Diyanah. Ya. Jadi kitab itu Pak ditulis oleh Abul Hasan al-Asy'ari sebelum beliau meninggal, dan di dalam bukunya itu beliau tobat dari manhajnya sendiri. Ya. Tapi pengikutnya belum. Pengikutnya sampai sekarang masih ada. Wa amma ila alqabin wa imma afan, seterusnya. Jadi itu orang-orang ya. Kemudian beliau di sini mengatakan wa imma ila alqabin mustaqatin min usuli bid'ahim. Dan kadang-kadang mereka mendapatkan julukan itu dari bid'ahnya mereka, dasar bid'ahnya mereka. Jadi menamakan kelompoknya itu karena ada sesuatu yang beda dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu bid'ahnya mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah Rafidhah. Li rafdihim Zaid ibn Ali. Jadi ada kelompok namanya Rafidhah, Pak. Karena mereka menolak Zaid ibn Ali. Ya. Kemudian li rafdihim imamat asy-syaikhain, atau mereka menolak imamah dua orang. Ya. Ada pula yang menamakan diri mereka An-Nawasib. An-Nawasib. Saya enggak begitu paham artinya Nawasib, Pak ya. Mereka menamakan dirinya Nawasib. Kenapa? Linasbihim la'ada li ahlil bait. Karena mereka itu memusuhi ahlul bait. Ya, mereka memusuhi ahlul bait dan menamakan diri mereka apa? Nawasib. Siapa yang menamakan? Mereka sendiri, Pak. Bukan kita, ya. Mereka sendiri. Wal qadariyah li kalamihim fil qadar. Ada kelompok ya, tadi saya jelaskan namanya qadariyah. Siapa yang mengatakan qadariyah? Mereka sendiri. Mereka nyempal, mereka punya pemahaman sendiri tentang masalah takdir. Kemudian mereka mengatakan diri mereka apa? Qadariyah. Ya. Di dalam Qadariyah ayyuhal ikhwah, antum perlu tahu bahwasanya orang-orang Qadariyah itu mengatakan bahwasanya kita itu enggak terikat dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir kita, itu orang-orang Qadariyah. Ya, padahal kita itu ditentukan oleh takdir, dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu tentang takdir kita semua. Tapi orang Qadariyah menganggap enggak, Allah tuh enggak tahu tentang takdir kita. Allah tuh enggak bakalan tahu tentang takdir kita kecuali kita setelah melakukan. Misalnya begini, tak kita ngambil, oh takdirnya memang sudah ngambil botol aqua. Tetapi Allah tuh enggak tahu sampai saya ngambil. Itu kan sudah menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, karena pemahaman mereka seperti itu, Pak, mereka itu menamakan diri mereka Qadariyah. Kemudian as-sufiyah lilubsihim as-suf, dan kemudian sufiyah, ya, suf, karena mereka itu memakai pakaian dari kain suf. Suf itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesia suf, Pak? Wol ya, wol. Dan itu pada waktu itu, Pak, wol itu adalah kain yang paling murah dan paling rendah. Kualitasnya paling rendah itu kain wol. Dan mereka orang-orang sufi menggunakan itu dan nggak mau menggunakan pakaian yang bagus.
Nah, mau pengen bener-bener pakaian yang zuhud, kemudian compang-camping, kemudian apa, pokoknya yang paling rendah begitu. Nah, kemudian mereka menamakan diri mereka sufiyah karena waktu itu kain yang mereka gunakan adalah kain yang paling rendah di pasaran, yaitu wol, namanya suf. Wal batiniyah li zamim anna lin nususi dhahiran wa batinan. Dan kemudian juga ada aliran batiniyah, kebatinan Pak Indonesianya. Ya Mas, sekarang mungkin masih ada. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya nas Al-Qur'an, hadis itu ada yang namanya dhahir dan batin. Ada yang dhahirnya begini, batinnya tapi beda lagi. Nah, makanya mereka mengatakan batiniyah. Nah, kemudian ada al-murji'ah li irja'ihim al-a'mal an musammal iman. Kemudian ada kelompok yang menamakan diri mereka adalah murji'ah. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman sendiri tentang masalah iman, Pak. Yaitu liirja, dari kata irja, mengakhirkan amal dari yang namanya iman. Artinya Pak, mereka menganggap bahwasanya amalan itu nggak ada hubungannya sama iman. Yang penting aku beriman, aku meh ngombe khomer, meh berzina, ora popo, iman nggak bakalan keganggu. Ya, itu orang-orang murji'ah. Jadi mereka itu mengatakan, pokoknya yang penting kita sudah beriman, maka mau kita ngelakuin maksiat apapun tidak masalah, yang penting beriman. Nah, itu adalah orang-orang murji'ah. Karena mereka punya pemahaman seperti itu, dan itu sangat jelas beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menamakan dirinya, kita itu murji'ah. Mereka yang menamai diri mereka sendiri. Wa imma anna hadhil awqat tarji'u ila sababi khurujin man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Dan kadang lakop mereka atau julukan mereka itu kepada sebabnya, sebab kenapa mereka ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah atau dari akidah Islam. Contohnya apa? Kal khawarij li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, ya. Seperti kelompok yang namanya Khawarij, Pak. Kenapa kelompok ini namanya Khawarij? Karena mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib. Pada waktu perang Siffin selesai, mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menamakan dirinya Khawarij. Wal Mu'tazilah li'tizali raisihim Wasil bin Atha Majlis Al-Hasan Al-Basri. Orang-orang Mu'tazilah itu kenapa mereka menyebut diri mereka Mu'tazilah? Karena mereka itu i'tizal, keluar atau menyingkir, ya. I'tizal itu artinya menyingkir, Pak. I'tazala itu menyingkir. Siapa yang menyingkir? Ketua mereka namanya Wasil ibn Atha dari majelisnya Hasan Al-Basri. Jadi mereka ini, Pak, ya, Wasil ibn Atha itu nggak setuju dengan Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak setuju nih dengan pemikirannya, manhajnya. Akhirnya mereka buat manhaj sendiri namanya Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah itu sama Jahmiyah itu hampir mirip-mirip sebenarnya dalam masalah asma wa sifat. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, qala Syekh Bakrun. Bakar. Saya seringnya menyebutnya Bakar. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fi hukmil intima ilal firaq wal ahzab wal jamaat al-islamiyah, ya. Beliau punya buku itu, Hukmul Intima ilal firaq wal ahzab wal jamaat al-islamiyah. Sot itu artinya safhah, halaman 21, ya. Beliau mengatakan, lamma hasalatil kal firaq muntasibatan ilal Islam munsyaqqatan 'anil umudil fiqri lil muslimin dhaharat al-qabum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jamaatil muslimin. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Ketika firqah-firqah tersebut itu mempunyai nama-nama yang diambil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyebut diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Padahal mereka itu apa? Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, pemikiran orang-orang muslim. Maka kemudian orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah keluarlah dengan nama-nama atau lakop-lakop. Bukan lakop, ya. Lakop itu julukan-julukan yang mereka ini syar'i. Supaya apa? Al-mumayyizah li jama'atil muslimin linafyil firaq wal ahwa anhum. Untuk apa? Untuk menghilangkan kelompok-kelompok yang lain, untuk membedakan kelompok-kelompok yang lain. Kalau semuanya kelompok menamakan diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita perlu satu nama yang itu membedakan mereka dan kita. Dan nama ini bukan nama yang bid'ah, tapi nama ini apa? Nama ini diambil dari dalil. Begitu kata beliau.
sawa'an makana lahum minal asma' sabitan lahum bi asli syar'i. Boleh jadi ya, nama-nama tersebut diambil dari dalil aslu syara', ya, dari dasar syariat. Contohnya apa? Al-Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah, itu dua-duanya Pak, Al-Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, tiga ding, At-Taifah Al-Mansurah, itu semua ada dalilnya Pak. Ya, nanti kita akan bahas dalilnya apa ya. Jadi tiga ini itu ada nama yang ngasih nama Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dalilnya di hadis. Au biwasitatil tizamin bisunan amama ahlil bidah. Atau karena mereka ini benar-benar berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan mereka orang-orang ahlul bidah. Antum perhatikan ayolah ikhwah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ada fitnah namanya fitnah khalqil Quran. Fitnah yang terjadi di mana orang-orang itu mereka ini memaksa semua orang untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, ini orang Mu'tazilah juga seperti itu Pak, yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kenapa Al-Quran itu makhluk? Karena mereka menganggap Allah itu nggak bicara Pak. Allah itu maha suci, jadi Allah itu nggak bisa bicara. Itu anggapan mereka, padahal itu salah ya. Karena Allah itu tidak bicara, maka Allah itu menciptakan al-kalam. Allah nggak bisa bicara nih, maka Allah menciptakan sebuah kalam, percakapan. Nah, maka dari itu Al-Quran itu kalamullah, maka Al-Quran itu ciptaan Allah. Itu anggapannya mereka. Dan Khalifah Al-Ma'mun, ya waktu itu Khalifah pada waktu itu terfitnah dengan hal tersebut Pak. Sehingga apa? Sehingga seluruh ulama itu disuruh untuk mengucapkan kalimat tersebut, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka ulama Ahlussunnah pada waktu itu punya beberapa metode, ada yang terpaksa ngomong kayak gitu karena takut dengan pemerintah, terpaksa nih ya, terpaksa ngomong kayak gitu karena kalau enggak dicambuk Pak, di penjara. Hilah namanya ya, ngomong tapi maksudnya berbeda. Contohnya seperti ini ya, ada ulama ditanya, coba menurut Anda apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak ya. Ulama ini mengatakan Al-Quran ya, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim. Nah, ini semua ini itu makhluk. Maksudnya apa? Jari-jarinya, tapi bukan Al-Quran ya. Jadi mereka kayak seperti ini semua ini semua makhluk. Maksudnya jari-jari bukan Al-Quran, seperti itu. Cuman satu ulama yang dia ini bertahan. Siapa itu? Imam Ahmad. Semuanya kayak gitu kecuali satu, Imam Ahmad. Nggak, Al-Quran pokoknya tidak makhluk. Al-Quran kalamullah. Sudah di penjara Pak. Dan satu-satunya ulama itu di penjara pada zaman itu. Maka keteguhan beliau itu menjadi sebuah semangat buat kita semua gitu. Oh, ini di depan ahlul bidah, ini di depan orang-orang yang berbuat bidah, semangat, padahal di penjara, dicambuk sampai beliau sudah sampai tua Pak. Itu artinya beliau menghabiskan banyak waktunya, puluhan tahun, mungkin 30 tahun itu di penjara ya. Hanya gara-gara apa? Tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Walamma hasala lahum ar-radd bis-sadr al-awwal faqila lahum as-salaf. Maka ketika ada hubungan ya antara Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan orang-orang para sahabat, as-sadrul awal ini maksudnya adalah para sahabat ayyul ikhwah. Maka faqila lahum as-salaf, dikatakan adalah mereka ini as-salaf. Salaf itu artinya apa? Orang yang telah lalu. Kita akan insyaallah akan membahas apa artinya salaf Pak. Kemudian juga mengatakan ahlul hadis, ahlul azhar, ahlus sunnah wal jamaah. Itu semua ya, ada sebab-sebab mengapa dinamakan seperti itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hadhihi al-alqab asy-syarifah tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Dan lakop-lakop ini atau julukan-julukan ini Pak ya, itu semua mengkhilafi, menyelisih semua firqah. Ini hebatnya para ulama Pak. Mereka memikirkan sebuah nama, satu tok ini nama, itu bisa mengkhilafi seluruhnya ya. Seluruhnya Pak, nggak cuma satu tok, tapi seluruhnya. Kan kelompok-kelompok yang bid'ah dan sesat itu kan banyak banget Pak. Tapi mereka para ulama, mereka ini orang-orang cerdas Pak. Mereka memikirkan sebuah nama yang mana nama ini ada di dalam hadis,
yang mana nama ini nggak mengkhilafi Islam, bahkan itu dari Islam, tapi bisa menghancurkan semua lakob, bisa mengkhilafi semua lakob, bisa menyelisih semua firqah-firqah. Apa aja? Perhatikan ayyuhal ikhwah. Al-awwal annaha nisabun lam tanfasil walau lahdah anil ummah al-islamiyah mundu takwiniha ala minhajin nubuwah. Bahwasanya nama-nama tersebut Ahlussunnah wal Jamaah, Thaifah Mansurah dan lain-lain itu semuanya tidak akan terlepas dari umat Islam. Walaupun cuma sebentar itu enggak. Benar-benar nama ini Pak yang kita akan pelajari ini, itu nama-namanya itu benar-benar enggak terlepas dari Islam, bahkan enggak terlepas sedikit pun dari manhaj nubuwah. Enggak terlepas sedikit pun dari dalil. Itu benar-benar nempel. Kalau kita sebutkan misalnya Thaifah Mansurah, yaitu Islam itu sendiri. Kalau kita sebutkan misalnya Ahlul Azhar, Ahlul Hadis, yaitu Islam itu sendiri. Kalau misalnya kita menyebutkan As-Salafi, yaitu Islam itu sendiri, ya, tidak terlepas dari yang namanya An-Nubuwah. Fahiya tahwi jami'al muslimina ala tariqatir ra'il al-awwal wa man yuqtada bihim fi talaqil ilm. Maka nama-nama tersebut itu tahwi jami'al muslim, mencakup semua orang-orang muslim. Ala tariqatir ra'il awwal, yang mana itu di atas jalannya generasi pertama, yaitu para sahabat. Wa man yuqtada bihim fi talaqil ilm, dan orang-orang yang itu diikuti dalam masalah mengambil ilmu. Wa tariqati fahmihi, dan juga caranya bagaimana mereka memahami. Wa bi tabi'ati da'wah wa bi tabi'ati da'wah ilaihi wa daruratil inhisaril firqah an-najiyah fi al-sunnah wal jamaah. Wahum ashabu hadal mansur. Al-muhim ayyuhal ikhwah, ini panjang banget pembicaraan kita ini ayyuhal ikhwah. Ketika kita menamakan nama tersebut, maka itu semuanya secara global itu ya Islam itu sendiri. Contohnya apa? Dalam masalah dakwah, tabi'ah dakwah. Kemudian dalam masalah pemahamannya. Kemudian dalam masalah memahami ilmunya. Ya. Semuanya itu tidak akan terlepas dari Islam. Cuman sekedar nama toh. Itu hebatnya para ulama. Satu nama, tapi ini menunjukkan ini loh Islam. Seperti itu. Wa hiya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah. Dan itu nama tersebut akan ada terus sampai pada hari kiamat. Akhdan min qawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan 'alal haqqi. Dan itu semua diambil dari perkataan Nabi Muhammad SAW, akan selalu ada sebuah ta'ifah, kelompok, ya ta'ifah itu artinya kelompok Pak, yang mana min ummati, dari umatku, selalu mansuratan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kebenaran. Dari hadis ini Pak, Rasulullah SAW mengatakan apa? Akan ada selalu dari umatku sebuah kelompok. Kelompok ini akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang-orang pengen menghancurkan kelompok ini Pak, dihujat sana sini, dibilang Wahabi, dibilang begini, dibilang begitu, kalau Allah sudah nolong ya akan ditolong. Mereka menamakan apa? Ta'ifah, kelompok mansurah, yang ditolong. Maka dari sini diambillah kalimat Ta'ifah mansurah. Salah satu dari nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong. Yang kedua, anna tahwi kullal Islam al-kitab wa sunnah fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsa. Perhatikan semua nama-nama tersebut Pak, itu sama sekali tidak mengkhilafi Islam, bahkan mencakup semua Islam. Tahwi kullal Islam, mencakup semua Islam. Apa aja? Al-Quran, hadis, sehingga tidak mengkhususkan pada sebuah ibadah tertentu. Seperti saya katakan tadi Pak, mungkin Pak orang-orang Qadariyah ibadah fikihnya, sholatnya, zakatnya, hajinya sama, ya, imannya kepada Allah pun sama. Oh, dia beriman kepada rububiyah, dia beriman kepada uluhiyah, tapi ada nyimpal dikit nih. Apa ini? Dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah takdir, ya. Tapi kalau yang kita sebutkan di sini Ahlussunnah wal Jamaah, Thaifah Mansurah, itu belas tidak ada yang namanya mengkhilafi sedikit pun terhadap Islam. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Maupun ziyadah maupun naqson, tambahan atau pengurangan itu sama sekali tidak ada. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah,
Ini udah ada belum? Belum ya? Meh. Yang ketiga, annaha alqabun minha ma huwa thabitun bisunnah as-sahihah. Maka di antara julukan-julukan tersebut, julukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada yang ditetapkan dalam hadis yang sahih seperti yang kita tadi sebutkan, Thaifah Mansurah, ya. Wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahlil ahwa wal firaqid dhalah ridad bi bid'atihim. Dan di antara nama tersebut itu tidak muncul kecuali ketika kita menghadapi firqah tertentu. Ya. Oh, untuk menghadapi firqah ini maka nama kita adalah ini. Untuk menghadapi firqah ini nama kita adalah ini, beda lagi, Pak. Ya. Jadi perhatikan ayyuhal ikhwah, seperti yang saya katakan tadi, Pak. Nama-nama ini itu tidak muncul di setiap momen, tapi hanya momen-momen tertentu. Enggak setiap saat kita akan mengatakan diri kita, oh kita ini Thaifah Mansurah, oh kita ini Ahlus Sunnah, kita enggak seperti itu. Ada saat-saatnya kita akan justru kebanyakan waktu itu kita menamakan diri kita muslim. Dah cukup itu, muslim. Tapi ketika ada momen-momen tertentu, fitnah-fitnah tertentu, kejadian-kejadian tertentu, ya kita katakan kita salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka di sini dikatakan semua itu nama-nama itu terkadang hanya keluar untuk menghadapi firqah-firqah tertentu. Untuk apa? Lirad di bid'atihim. Untuk merot atau menolak bid'ahnya mereka. Wa tamayyuz anhum, dan membedakan diri dari mereka. Wa ib'adil khalat ba'dihim wa limunabadadihim, dan juga untuk menjauhkan yang namanya kebingungan orang-orang. Loh ki kok sing melu demo ki kok ya jenggoten padha-padha jenggoten katok cingkrang. Nah, tapi kok ini kita ini ada nih orangnya jenggoten katok cingkrang tapi nggak ikut demo. Apa ini? Bedanya apa ini? Nah, kita punya nama yang berbeda. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman yang berbeda. Nggak sama semuanya. Nggak dikira kemudian orang pakai baju koko kemudian podo kabeh, kan nggak ya. Orang kemudian katanya cingkrang kemudian sama semua, kan tidak. Ya, beda. Ada beda dari segi penamaan yang mereka itu sebenarnya nggak mau pakai nama ini. Mereka loh Pak itu nggak mau pakai nama ini. Falamma dhaharatil bid'ah tamayyazu bis sunnah. Perhatikan, maka ketika muncul nama bid'ah, sudah banyak bid'ah nih, maka mereka menamakan diri mereka apa? Sunnah, Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah? Karena mereka ahlul bid'ah. Ketika mereka muncul dengan bid'ahnya, oh kita kasih nama kita itu Ahlus Sunnah. Seperti itu. Walamma hukima birra'yi tamayyazu bil hadis. Nah, kemudian muncul nih orang-orang yang mereka itu berhukum dengan pikiran mereka, Pak, logika mereka. Maka kita menamakan diri mereka ahlul hadis. Beda, Pak ya. Mereka menghukumi sesuatu syariat dengan logika mereka, pemahaman mereka. Kita menghukumi sesuatu dengan hadis. Beda ini. Maka kita katakan, oh enggak, kita tuh ahlul hadis, bukan ahlul ra'yi, tapi ahlul hadis. Ra'yi di sini artinya pendapat, pemikiran, logikanya masing-masing. Nah, mereka orang-orang tersebut nggak mau namakan diri mereka ahlul hadis, Pak, nggak mau, Pak. Kenapa? Karena mereka paham, ya, mereka sendiri nggak pernah pakai hadis. Mereka sendiri cuma akal-akalan mereka sendiri. Maka untuk membedakan antara mereka dan kita menggunakan nama ahlul hadis. Kenapa? Kita menggunakan hadis, mereka enggak. Mereka menggunakan pemikirannya mereka sendiri. Wal asar itu artinya hadis juga. Walamma fashatil bid'ah wal ahwa fil khuluf tamayyazu bihadis salaf. Nah, kemudian ketika bid'ah-bid'ah itu muncul di akhir-akhir, khuluf itu artinya kontemporer, Pak. Ya, jadi akhir-akhir begitu, orang-orang yang berada di akhir-akhir sini kontemporer. Oh, pendapat Syekh Fulan, Ustadz Fulan, karena ini Ustadz yang kontemporer, paham fikih waqi'. Pasti antum pernah dengar, Pak, yang namanya fikih waqi'. Oh, antum tuh nggak paham fikih waqi'. Ya, itu sebenarnya sebuahnya mereka aja. Ya, yang paham fikih waqi' itu ya ulama-ulama zaman sekarang. Maka kita menamakan diri mereka apa? Hadis salaf. Harus di atas petunjuknya orang-orang salaf, orang-orang yang terlalu sahabat. Untuk apa? Membedakan. Mereka pakainya pendapat ulama-ulama zaman sekarang yang menyelisihi kitab. Kita pakainya siapa? Sahabat. Ya. Jadi begitu, Pak. Ketika kita menghadapi kelompok ini, kita pakai nama ini. Kita menghadapi kelompok ini, kita pakai nama ini. Kita menghadapi kelompok ini, kita pakai nama ini. Semua nama itu, Pak, tidak sama sekali menghilafi sunnah. Sama sekali tidak. Itu hebatnya para ulama, ya. Mereka di sini, menghadapi orang yang mereka ini bid'ah, ya kita mengatakan Ahlus Sunnah. Menghadapi orang yang dia ini nggak pakai hadis, maunya pakai pendapat sendiri, logika sendiri. Al-Quran ditafsir ke dewi nggak pakai hadis, maka kita mengatakan ahlul hadis. Kenapa? Karena kita pakai hadis. Ya enggak? Benar enggak?
Seperti ini, Pak. Kemudian ketika ada orang yang mendewakan orang-orang ustadz-ustadz, dokter-dokter atau ulama-ulama yang terkini, ulama kontemporer, maka kita katakan hadis salaf, kita itu salaf. Kenapa? Karena kita berpedoman kepada pemahaman para sahabat, bukan para pemahaman orang-orang yang terkini. Tidak. Seperti itu, beda-beda ayyuhal ikhwah. Wahakadha, dan seperti itu seterusnya, kata beliau. Ar-rabi', yang keempat ayyuhal ikhwah, anna aqdal wala wal bara wal mualah wal mu'adat ladaihim huwa 'alal Islam la 'ala rasmin bi ismin muayyan. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Ini penting juga yang akan Ana sampaikan. Bahwasanya wala dan bara kita, ya. Wala dan bara itu apa ya? Wala itu artinya itu kayak cinta, bara itu benci, begitulah, ya. Wal mualah dan cinta, wal mu'adah permusuhan, semuanya atas dasar Islam. Bukan atas dasar kelompok, Pak. Bukan atas dasar nama. Kalau kita itu benci, kita itu suka, maka itu harus berdasarkan Islam. Bukan berdasarkan sebuah kelompok. Kelompok kita dihina, ya kita biasa aja. Kan kelompok, misalnya kelompok sepak bola, biasa aja gitu kan. Tapi ketika yang dihina adalah Islam, ayo kita maju, begitu. Ya kan? Ayo kita maju. Ketika yang dihina itu Al-Quran, ayo kita serukan. Tapi bukan berarti demo. Sekali lagi, Pak, ya. Saya itu pernah diomongan seperti itu. Anda ini cinta Al-Quran enggak? Kalau cinta Al-Quran, ya ini nih, fulan ini sudah merendahkan Al-Quran. Mari kita demo. Enggak gitu. Kita marah, jelas, ketika Al-Quran dihina. Kita marah ketika Islam dihina. Tetapi ada caranya. Dan caranya ini sudah digariskan oleh Allah. Sudah digariskan di dalam hadis, enggak sembarangan seperti saya katakan tadi, Pak. Ya, sudah ada caranya. Nah, maka tidak sembarangan. Baik, kita akan cukupkan sampai di sini dulu ayo lewat. Insyaallah kita akan teruskan di minggu-minggu depan. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.